Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Mbak dan Mas, ataupun teman-teman sekalian. Kami dari tim KKN PPM UGM 2021, Pesan Pesanggaran Banyuwangi, hari ini akan melakukan sosialisasi tentang pelatihan pemanfaatan tanaman herbal. Hari ini sosialisasi akan dipandu oleh dua orang, yaitu saya sendiri atas nama Wisli Fredrian, dan teman saya, Risma Irfagiani. Baik, langsung kita mulai saja. Next. Oke. Topik presentasi hari ini ada 5, yaitu yang pertama, definisi fitoterapi toga. Kedua, kelebihan dan kekurangan obat herbal. Ketiga, penggunaan obat herbal secara tepat. Empat, pengelolaan dan pemanfaatan tanaman sebagai obat. Dan lima, contoh ramuan tanaman herbal untuk mencegah dan mengobati penyakit. Next, topik pembahasan pertama yaitu definisi fitoterapi dan toga. Next. Fitoterapi adalah metode pengobatan menggunakan bahan alami, yaitu tumbuhan, tanaman, yang memiliki prinsip untuk mencegah, memelihara, dan mengobati suatu penyakit menggunakan tanaman sebagai obat. Nah, tanaman obat tersebut memiliki sebuah istilah, yaitu toga, atau tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga ini adalah tanaman berkhasiat yang ditanam di lahan pekarangan yang dikelola oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan yang dibuat sendiri. Next. Manfaat toga ada 5. Yang pertama, upaya kesehatan preventif atau mencegah penyakit, promotif, meningkatkan derajat kesehatan, kuratif, menyembuhkan penyakit, dan rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Toga sendiri juga dapat menciptakan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, memperbaiki status gizi keluarga, menambah penghasilan keluarga, dan melestarikan tanaman obat dan budaya bangsa. Next. Contoh tanaman obat yang mudah ditanam di pekarangan. Bisa dilihat pada gambar, ada jahe merah, ada kencur, kunyit, kemangi, serai, sambiloto, daun dewa, sirih merah, dan kumis kucing. Bisa dilanjut? Nah, kemudian apa sih yang membedakan mereka berdua? Yang kedua ini akan saya bahas obat tradisional versus obat konvensional. Dengan catatan, obat tradisional ini adalah obat herbal seperti jamu ataupun ramuan, dan obat konvensional adalah obat resep dokter ataupun obat dari farmasi ataupun apotek. Next. Yang pertama, kelebihan obat herbal adalah tidak ada efek samping atau efek samping yang sedikit. Karena obat herbal itu salah satu manfaat terbesarnya adalah dia itu tidak memiliki bahan-bahan kimia lain seperti obat konvensional, sehingga efek sampingnya lebih sedikit. Yang kedua, biaya yang lebih rendah. Karena obat herbal kebanyakan ditemukan dari pekarangan rumah atau bahan-bahan yang tersedia secara bebas, maka biaya pengelolaannya pun pasti lebih murah, sehingga biaya pembuatan maupun penjualannya bakal lebih murah daripada obat-obatan resep. Seperti itu. Next, ketersediaan. Keuntungan lain dari obat-obatan herbal adalah ketersediaan mereka. Karena obat herbal sendiri itu bahan bakunya dapat ditemukan di sekitar pekarangan rumah ataupun di kebun-kebun terdekat. Dan kedua, keamanan. Obat herbal cenderung berasal dari materi tanaman, sehingga relatif aman bagi tubuh. Karena semua tanaman itu kebanyakan mudah dicerna oleh badan kita sendiri. Obat farmasi di sisi lain, atau obat seperti apotek dan resep dokter, itu tuh kebanyakan mengandung berbagai macam produk kimia yang mungkin berbahaya bagi tubuh. Next. Kelebihan obat herbal yang lain adalah, ini adalah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh obat lain, yaitu alami. Nah, obat herbal itu adalah obat alami, sehingga dia tuh berasal langsung dari alam, tidak memiliki bahan-bahan kimia ataupun sintetis yang cenderung menyebabkan efek samping yang merugikan, dan obat-obat herbal sendiri itu memiliki kelebihan yang membuat kita dapat melangsungkan proses detoksifikasi lebih mudah. Next. Kekurangan obat herbal. Nah, tadi kan kelebihan, sekarang kekurangan. Yang pertama adalah tidak sesuai untuk berbagai kondisi. Untuk kondisi tertentu, obat herbal itu tidak sesuai. Misalnya dengan penyakit mendadak, serius ataupun kecelakaan. Misalnya nih, orang jika patah kaki, obat herbal tersebut tidak bisa meringankan patah kaki tersebut, hanya bisa meringankan sakitnya patah kaki, seperti itu. Nah, obat-obat seperti inilah yang harus dibutuhkan dari farmasi. Dan obat herbal juga kebanyakan tidak bisa menyembuhkan radang usus buntu ataupun serangan jantung secara efektif, sehingga dibutuhkan obat-obat dokter konvensional untuk melakukan pengobatan ini.
Next. Nah, selanjutnya adalah kurangnya petunjuk dosis. Kelemahan lain dari obat herbal adalah risiko yang sangat nyata, yaitu pada saat mengkonsumsi tanpa petunjuk dosis. Nah, seperti ini. Banyak tumbuh-tumbuhan yang kita temukan di sekitar alam kita yang memiliki banyak manfaat, tetapi dari manfaat tersebut pasti juga ada efek negatifnya. Nah, jika kita tidak mengetahui dosisnya, maka bisa terjadi ada risiko yang sangat nyata dari kelebihan dosis. Maka, kebanyakan tumbuh-tumbuhan dari sekitar kita itu, kebanyakan dosis yang kita dengar adalah dosis yang telah dicoba oleh orang-orang sekitar kita. Nah, makanya obat herbal tersebut adalah salah satu kekurangannya, yaitu tidak ada aturan pakai. Sehingga kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan ataupun mengatur dosis obat herbal untuk diri kita sendiri. Next. Resiko racun tanaman liar. Nah, herbal yang kita dapatkan dari alam liar itu sebenarnya tidak sepenuhnya aman gitu. Nah, kita tuh sudah banyak banget di internet ataupun di buku-buku, orang-orang sudah mencoba mengidentifikasi dalam itu tumbuhan liar. Sehingga kita sebagai warga masyarakat tidak perlu lagi susah-susah melihat tanaman mana yang harus diminum ataupun dimakan. Kita bisa dengan gampang melihat di internet ataupun Google, tanaman manakah yang bisa menjadi obat dan tanaman manakah yang bisa menjadi racun seperti itu. Next. Nah, inilah kekurangan yang paling fatal, yaitu interaksi obat. Salah satu peraturan dari obat herbal yang paling prima adalah jangan pernah mencampur bahan herbal dengan obat-obat dokter tanpa konsultasi dokter. Nah, seperti ini. Pengobatan herbal dapat berinteraksi dengan obat. Jika Anda, contohnya nih, jika Anda mengambil obat resep secara teratur, seperti antidepresan ataupun antihipertensi, nah, obat-obatan herbal dapat mencampur dengan bahan kimia dari obat-obatan dokter ini, sehingga bisa jadi menciptakan efek yang merugikan bagi Anda. Jadi sangat penting untuk mendiskusikan obat ataupun tanaman herbal dengan dokter Anda untuk menghindari interaksi berbahaya dari obat tersebut. Seperti itu. Bukannya tidak boleh, tetapi konsultasi terlebih dahulu. Next. Kurangnya regulasi. Begini, kebanyakan obat herbal seperti jamu ataupun ramuan-ramuan, kebanyakan dijual oleh masyarakat tanpa pengawasan dari Badan POM ataupun pemerintah. Sehingga konsumen itu ada kemungkinan membeli herbal berkualitas rendah dan kadang-kadang menyebabkan masalah. Misalnya nih, kurangnya pengawasan pemerintah berarti bahwa produk obat perusahaan herbal ini belum diuji pada berbagai konsumen dan efek sampingnya tidak terduga. Nah, ini adalah sebuah kekurangan dan sebuah kelebihan. Karena kekurangan dari pemerintah yang mengawasi obat herbal di antara masyarakat, sehingga jamu ataupun ramuan tidak dapat diperhatikan dengan baik, tetapi karena tidak diperhatikan, maka warga masyarakat dapat membuat obat tersebut sendiri untuk membantu diri sendiri, seperti itu. Tapi tetap saja, jamu atau ramuan harus dikonsumsi dengan moderasi yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, seperti itu. Next. Nah, untuk yang penggunaan obat secara tepat akan dilanjutkan oleh teman saya, Risma. Silakan, Risma. Baik, terima kasih, Wise. Untuk materi selanjutnya adalah penggunaan obat herbal secara tepat. Nah, untuk penggunaan herbal secara tepat ini sebenarnya ada dua, yaitu penggunaannya itu sudah sesuai dengan aturan pakai, atau penggunaannya itu menyimpang dari aturan pakai. Kedua penggunaan tersebut itu bisa saja menghasilkan atau terdapat efek samping. Nah, untuk efek samping yang ditimbulkan apabila penggunaannya itu sudah sesuai dengan aturan pakai, itu kita harus mengevaluasi bahan atau produknya. Seperti contoh, penggunaan benglek atau merica secara berlebihan itu dapat mengakibatkan mual, nyeri perut, ataupun diare. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah kombinasi antara bawang putih, jeruk nipis, dan juga jahe, itu dapat mengakibatkan rasa pedas di mata. Jadi kita harus lebih waspada, bukannya efek samping pada penggunaan obat herbal itu tidak ada, tetapi ada dan harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk penggunaan menyimpang dari aturan pakai, itu dapat menyebabkan efek samping ya tentunya. Nah, untuk apabila terdapat efek samping dari aturan yang menyimpang, dari penggunaan yang menyimpang, itu kita harus mengevaluasi cara penggunaannya. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya tepat? Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus dihindari.
untuk penggunaan obat herbal, yaitu pertama, hindari bahan toksik yang dilarang, kemudian kontraindikasi atau efek yang berlawanan dalam satu bahan atau ramuan, kemudian efek toksik setelah pencampuran dua bahan, cara penggunaannya bukan empirisnya, penggunaan yang tidak tepat, dosis yang tidak tepat, dan juga hindari waktu penggunaan yang tidak tepat. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahan toksik yang dilarang. Ini sebenarnya bahan herbal yang dilarang itu sudah diatur regulasinya oleh pemerintah. Jadi kita bisa saja cari di internet seperti itu, bahan apa saja yang dilarang karena efek toksiknya itu tadi. Yang pertama ada kecubung. Nah, kecubung ini bisa dilihat di sini, itu dapat mengakibatkan kelumpuhan. Nah, kecubung selain dapat menyebabkan kelumpuhan, kecubung ini juga dilarang penggunaannya karena dapat mengakibatkan efek psikotropika seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah delingo. Nah, ini seperti ini. Delingo biasanya digunakan di dahi bayi seperti itu ya, untuk kompres meringankan nyeri seperti itu, panas demam. Nah, itu tidak apa-apa penggunaannya. Tapi jika diminum itu dilarang penggunaannya karena dapat menyebabkan kanker. Nah, selanjutnya adalah kava-kava, ini bisa dilihat di sini, dapat menyebabkan efek yang berbahaya bagi liver atau hati. Kemudian ada tapak darah yang biasa kita jumpai sehari-hari, itu dapat menurunkan jumlah sel darah putih sehingga tubuh kita tuh mudah terkena infeksi. Nah, kemudian biji daun saga, bisa dilihat yang merah ini, itu bisa mengakibatkan efek toksik pada hati atau hepatotoksik tadi. Nah, sebenarnya untuk penggunaan daun saga sendiri itu diperbolehkan biasanya untuk penggunaan mengobati sari awan atau batuk, tetapi harus disortir dari bijinya. Bijinya itu karena tadi mengandung efek hepatotoksik. Nah, kemudian untuk akar brotowali itu juga terdapat efek hepatotoksik atau berbahaya bagi hati. Nah, selanjutnya adalah hindari kontraindikasi dalam satu bahan atau ramuan. Kontraindikasi itu tadi adalah efek yang berlawanan di dalam satu bahan atau ramuan. Nah, contohnya adalah temulawak. Ini efeknya kandungan kurkumin di temulawak itu dapat menurunkan kolesterol. Nah, tetapi di sisi lain, kandungan minyak asiri di temulawak itu juga bisa menambah nafsu makan. Jadi di sini tujuan kita yang seharusnya untuk menurunkan kolesterol, tetapi dipicu juga penambahan atau peningkatan nafsu makan ya. Jadi di sini kita juga harus hati-hati penggunaan temulawak karena terdapat kontraindikasi seperti itu. Nah, kemudian untuk kelembak itu antrakinonnya bersifat laksatif atau memperlancar buang air besar seperti itu pencernaan. Nah, di sisi lain taninnya itu juga bersifat sebagai antiperistaltik usus atau seperti menghambat diare seperti ya, menghambat pencernaan seperti itu. Nah, kemudian daun jati Cina itu juga mengandung antrakinon yang bersifat laksatif, dan teh itu mengandung tanin yang bersifat antilaksatif. Jadi penggunaan yang bersamaan antara daun jati Cina dan teh itu juga harus dihindari. Kemudian untuk pegagan yang mengandung triterpenoid dan flavonoid dapat menurunkan tekanan darah atau digunakan untuk antihipertensi seperti itu. Dan kopi di sisi lain mengandung kafein yang dapat menaikkan tekanan darah. Jadi penggunaan yang bersamaan antara pegagan dan kopi ini juga harus dihindari. Nah, kemudian yang ketiga ada efek toksik setelah pencampuran dua bahan. Jadi penggunaan contoh di sini ada penggunaan jintan hitam yang digunakan bersamaan dengan meniran dapat mengakibatkan efek yaitu meningkatkan enzim SGOT dan SGPT yang bisa berbahaya bagi liver atau hati. Nah, kemudian hindari cara penggunaan yang bukan empirisnya. Empiris di sini adalah suatu bukti atau pengetahuan yang ada di masyarakat yang sudah terbukti begitu, sudah diuji. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya, contohnya adalah delingo. Delingo hanya ditumbuk bersama pengelai penggunaannya untuk ditempelkan di dahi sebagai pereda nyeri dan penambah jelas penglihatan pada bayi. Nah, apabila delingo ini diminum, dapat mengakibatkan timbulnya kanker karena kandungan asaronnya. Kemudian, yang selanjutnya ada penggunaan yang tidak tepat. Jadi, kita sebelum mengkonsumsi bahan herbal seperti itu, kita harus mengetahui secara betul apakah tanaman yang akan kita gunakan sudah sesuai. Misal ada jahe emprit, jahe gajah, dan jahe wangi. Di sini kita harus mengidentifikasi
benar jahe wangi atau jahe gajah atau jahe emprit. Apabila misal kita penggunaan jahe wangi sebagai pelangsing, itu tentu akan sangat fatal ya akibatnya jika kita salah memilih bahan menggunakan jahe emprit atau jahe gajah sebagai pemicu nafsu makan. Bukannya kita mendapatkan efek pelangsing, namun efek nafsu makan yang cenderung malah bertambah. Jadi harus tepat identifikasinya. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi antara daun dewa dan daun samu nyawa yang sering tertukar. Di sini daun dewa itu dicirikan daunnya itu berbulu, lalu tumbuhannya itu tegak, dan tepinya berombak, daun-daunnya seperti ini. Digunakan biasanya untuk berbagai penyakit. Nah, sementara itu, untuk penggunaan daun sambung nyawa itu untuk anti kanker yang diidentifikasikan sebagai tanaman yang tumbuh merambat, daunnya tak berbulu, dan juga tepinya bergerigi. Jadi harus dibedakan antara penggunaan daun dewa dan daun sambung nyawa karena penggunaan di sini juga tujuannya berbeda. Kemudian selanjutnya adalah dosis yang tidak tepat. Di sini ada contoh jamu berisi keju beling, di sini contohnya, yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berbahaya bagi ginjal atau mengiritasi ginjal. Ditandai dengan ditemukannya sel darah merah pada urin. Jadi harus berhati-hati untuk penggunaannya secara berlebihan. Nah, untuk selanjutnya adalah rebusan daun sirsak yang dikonsumsi terus-menerus, biasanya penggunaannya untuk murah seperti itu. Apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan Alzheimer atau pikun. Kemudian waktu penggunaan yang tidak tepat ini juga harus dihindari. Contohnya penggunaan jamu cabai puyang yang dikonsumsi pada masa akhir kehamilan atau menuju kelahiran itu harus dihindari karena dapat mengakibatkan mempersulit jalannya kelahiran. Nah, berbeda dengan penggunaan jamu kunir asam, itu menunjukkan efek abortifum atau keguguran. Jadi dihindari konsumsinya pada masa awal kehamilan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wise. Berikutnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan tanaman sebagai obat. Next. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan pada saat kita mengolah obat. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku, kedua penanganan, yang ketiga pengelolaan dan pembuatan. Next. Pada saat kita memilih bahan baku, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Berikut. Jenis tumbuhan harus benar dan bebas cemaran, yaitu bebas tanah, pasir, ataupun rumput. Bebas dari hama penyakit atau jamur dan teman-temannya. Dan cukup umur, jangan terlalu muda ataupun jangan terlalu tua. Sebenarnya tua nggak apa-apa, cuma ada beberapa tanaman yang kalau tua nggak bagus. Gitu. Bagian tumbuhan yang dibutuhkan harus tepat, yaitu ada beberapa. Ada rimpang atau akar, kulit batang atau kayu, daun, bunga, biji, buah, ataupun herba. Masing-masingnya akan dijelaskan. Next. Nah, pemilihan bahan baku yang berdasarkan bagian tanaman itu berikut. Rimpang atau akar, yang harus kita lihat itu yang pertama segar, yaitu kulit rimpang itu harus tampak halus, tidak kisut, kaku, dan mengkilap. Gitu. Bisa dilihat pada gambar yang bawah. Gambar yang kiri bisa dilihat bahwa kulitnya itu tampaknya sangat kasar. Kalau misalnya yang kanan, kulitnya lebih halus. Kemudian utuh, tidak ada patahan dan tidak rusak. Tidak bertunas, penampang belintang cerah, yaitu pada saat dibelah akarnya, terdapat penampakan yang cerah, tidak kusam. Kemudian, bebas serangga hama penyakit, tidak busuk, dan tidak ada bagian lunak atau bonyok yang disebabkan oleh jamur atau bakteri pada rimpang yang masih segar. Bisa dilihat, ciri khas dari rimpang yang telah diinfeksi oleh jamur atau bakteri adalah terdapat bagian lunak atau bonyok, dan rimpang yang busuk itu berbau tidak enak. Next, pada kulit batang atau kayu, hal yang harus diperhatikan adalah kulit batang atau kayu tersebut harus segar warnanya, cerah dan tidak kusam, bebas jamur dan hama penyakit, dan kering serta mudah patah. Pada daun, sama, warnanya harus segar, cerah, dan tidak layu. Kemudian, harus bebas hama dan penyakit. Pada biji, biji tersebut tidak boleh keropos, kemudian bebas hama penyakit, warna cerah dan tidak kusam. Next. Pada buah, buah yang harus kita pilih adalah buah yang segar. Bisa dilihat, harus kulit mengkilat, buah kering, warna cerah dan bau khas, dan bebas sama penyakit. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini,
Pada gambar yang atas dan bawah, yang atas masih cerah warna buahnya, tetapi yang bawah sudah kusam. Yang atas pun nampak lebih segar, yang bawah nampak lebih kering, gitu. Para tanaman herba didefinisikan sebagai tumbuhan lengkap tanpa akar, yaitu tumbuhan-tumbuhan herba ini dipanen sebelum berbunga. Mereka memiliki bau yang khas dan bebas hama penyakit. Next. Penanganan. Yang pertama, pilihlah bahan yang segar dan sortir bahan yang bisa dipakai dan tidak bisa dipakai. Kemudian, dari bahan yang bisa dipakai tersebut, cucilah dengan air mengalir dan tiriskan. Harus catat, air yang digunakan itu adalah air bersih, yaitu air tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Dan harus ditiriskan sampai kering. Nah, yang ketiga, pengelolaan dan pembuatan. Nah, salah satu contohnya adalah kita misalnya membuat jamu atau membuat ramuan. Nah, kita harus memilih peralatan yang aman bagi kesehatan atau food grade. Peralatan pembuatan jamu tidak digunakan untuk keperluan lain. Misalnya, jika untuk makanan atau minuman, ya pakailah wadah yang untuk makanan dan minuman. Jangan pakai wadah yang digunakan untuk menyimpan sabun, atau nggak wadah yang digunakan untuk menyimpan sampo, tidak boleh seperti itu. Yang pertama, contohnya, panci. Panci yang digunakan haruslah panci stainless steel atau panci belirik. Tidak boleh panci aluminium. Dan kedua, botol. Misalnya botol itu yang harus digunakan adalah botol kaca. Tidak boleh menggunakan botol bekas air mineral atau botol plastik yang lainnya tidak sesuai. Nah, ada beberapa yang harus dilakukan nih pada saat kita buat jamu misalnya. Nah, yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun atau TPS sebelum dan setelah membuat jamu. Pakailah pakaian yang bersih, gunakan celemek tutup kepala, sarung tangan, dan bila perlu gunakan masker atau bila flu. Nah, penggunaan pakaian bersih, gunakan celemek tutup kepala, sarung tangan ini adalah mencegah supaya rambut kita ataupun kotoran tangan kita ataupun kita punya debu-debu di baju itu tidak menempel di bagian ramuan atau jamu yang kita bikin. Kemudian, kuku bersih, tidak pakai perhiasan, asalnya sama dengan sebelumnya. Tidak merokok, yang lebih lagi tidak boleh meludah. Siapkan peralatan sebelum memulai pembuatan jamu. Pastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih dengan cara mencuci bersih peralatan tersebut dengan sabun, keringkan, dan simpan di tempat khusus hingga kering. Next. Untuk materi tanaman herbal ini akan disampaikan oleh teman saya kembali, yaitu Risma. Silakan, Risma. Baik, terima kasih, Wise. Nah, untuk materi yang terakhir adalah tanaman herbal untuk mencegah, mengobati penyakit, dan juga meningkatkan kesehatan. Nah, untuk yang pertama adalah upaya untuk preventif atau mencegah penyakit. Nah, yang pertama adalah menggunakan rebusan temulawak untuk mencegah penyakit hepatitis. Kemudian ada bawang putih untuk mencegah terjadinya aterosklerosis. Kemudian ada tempuyung untuk mencegah terbentuknya kembali batu ginjal yang sudah dikeluarkan. Buncis untuk menghambat enzim glukosidase sehingga dapat digunakan untuk mencegah penyakit diabetes atau penyakit gula. Upaya selanjutnya adalah kuratif atau mengobati. Di sini yang pertama adalah alternatif untuk pengobatan. Ada jahe, kencur, kunyit yang digunakan untuk nyeri sendi, dan juga seledri yang digunakan untuk hipertensi atau mengobati darah tinggi. Kemudian yang kedua adalah adjuvan terapi atau terapi komplementer atau biasanya disebut sebagai terapi pelengkap seperti itu. Nah, yang pertama adalah penggunaan fraksi kurkuminoid yang terdapat pada temulawak dan kunyit untuk mengurangi dosis kemoterapi sehingga akan menurunkan efek sampingnya. Kemudian ada penggunaan daun atau buah jambu biji yang digunakan untuk meningkatkan trombosit pada penyakit demam berdarah. Dan yang terakhir adalah penggunaan temulawak, kunyit, jahe, meniran, sambiloto, jambu biji, dan minyak kayu putih untuk supporting terapi COVID-19. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah promotif atau upaya meningkatkan kesehatan. Yang pertama, biasa menggunakan antioksidan untuk membantu tubuh melawan radikal bebas. Jadi antioksidan ini didapatkan biasanya dari tanaman atau sayur-sayuran seperti itu yang berwarna cerah, seperti contohnya kulit manggis, kunyit, bayam merah, buah bit, atau bayam, seperti itu. Nah, kemudian untuk imunostimulan, itu digunakan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, seperti contohnya adalah meniran dan echinacea.
Untuk tonika berfungsi untuk meningkatkan vitalitas tubuh dan kekuatan otot, seperti contohnya ada tanaman ginseng dan juga lempuyang atau jahe emprit. Kemudian untuk afrodisiaka digunakan untuk meningkatkan potensi seksual, yaitu penggunaan tanaman seperti purwojang dan cabai Jawa. Untuk pelancar pencernaan tadi atau ini ada kunir asam dan juga gel lidah buaya. Nah, untuk menyegarkan tubuh itu ada contohnya temulawak, jahe, dan juga kencur. Nah, berikut ada contoh ramuan untuk berbagai penyakit. Yang pertama adalah mengatasi darah tinggi. Bahannya ada pegagan, daun maniran, kumis kucing, dan juga air. Cara penggunaan dan cara pembuatannya bisa dilihat berikut. Kemudian untuk mengatasi batuk pilek, bahan-bahan dan cara pembuatan serta penggunaannya bisa dilihat. Kemudian ada untuk mengatasi penyakit rematik, diabetes atau penyakit gula, dan juga kolesterol. Nah, berikut ada contoh ramuan untuk berbagai penyakit secara lengkap yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. File ini akan kami kirimkan linknya beserta link pelatihan pembuatan produk dari tanaman herbal yang akan kami sampaikan setelah sosialisasi ini selesai. Nah, sekian sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.